Apa kabar sahabat sehat? Kita berjumpa kembali berbincang tentang masalah kesehatan. Kali ini masalah kesehatan yang mungkin sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait MPG, makan bergizi gratis. Program yang luar biasa kan? Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito, Yogyakarta. Kita akan berbincang tentang daging ikan hiu, kaitannya dengan MPG, makan bergizi gratis. Yang sering dipertanyakan pertama, mungkinkah daging ikan hiu dimakan sebagai lauk? Ya mungkin saja. Di berbagai penjuru Indonesia, daging ikan hiu dijajakan di pasar-pasar, apalagi di Brasil. Apakah konsumsi daging ikan hiu melanggar aturan? Belum tentu. Ikan hiu yang mana dulu? Memang sebagian kecil ikan hiu, sebagian kecil jenis atau spesies ikan hiu termasuk hewan yang dilindungi. Tetapi sebagian besar yang lain boleh ditangkap dan dikonsumsi. Ya, kita akan melihat kalau kita keliling Indonesia, di berbagai tempat di pasar-pasar itu dijajakan juga daging ikan. Pertanyaan ketiga, cocokkah daging ikan hiu untuk lauk MPG di sekolah? Wah, kalau ini nanti dulu ya. Mengapa harus memilih lauk yang aneh-aneh? Daging ikan hiu itu baunya saja tidak enak karena mengandung amonia. Tambahan gizi untuk anak-anak sebaiknya memilih lauk yang tidak berisiko dan mudah dimakan. Lauk ikan nila sekalipun berisiko tertusuk duri. Bagi murid-murid kelas 1 SD, ikan nila berisiko tertusuk duri, apalagi ikan hiu yang baunya saja sudah aneh ya. Lalu pertanyaan berikutnya, jika seseorang jatuh sakit setelah makan daging ikan hiu, apakah sakitnya karena paparan racun logam berat? Belum tentu. Kesimpulannya tidak bisa tergesa-gesa. Harus dikaji dulu gejala atau tanda kliniknya pun hasil analisis laboratoriumnya. Marilah kita kaji lebih lanjut. Analisis ya, gimana ini ya? Nah, ikan hiu memang merupakan predator puncak atau apex predator dalam rantai makanan di laut bebas. Rantai makanan adalah alur mangsa-memangsa antar binatang di laut bebas. Rantai paling bawah, apa itu? Fitoplankton. Ini adalah tumbuh-tumbuhan renik atau lembut, makhluk-makhluk sederhana yang memenuhi lautan. Bakteri, ganggang, lumut. Kebanyakan mereka tidak bisa berenang, tidak punya sirip, tidak punya kaki. Mereka hanyut bersama air laut. Ada juga yang menempel pada batu karang. Fitoplankton ini adalah sumber pangan utama bagi zooplankton. Fito dimakan zoo. Dan bagi ikan-ikan dan binatang-binatang herbivora.
Zooplankton itu apa? Ini adalah binatang-binatang kecil yang hanyut ke sana kemari bersama arus air laut. Mereka memangsa fitoplankton, tapi pada gilirannya mereka dimangsa oleh udang, kerang, dan ikan-ikan kecil. Lalu binatang-binatang kecil ini akan dimakan oleh binatang yang ukuran menengah. Misalnya ikan tenggiri, ikan kembung, cumi-cumi. Lalu yang menengah ini dimakan ikan yang lebih besar seperti ikan tuna dan ikan marlin. Dan pada gilirannya ikan tuna dan ikan marlin akan dimakan oleh predator yang terbesar, yaitu ikan hiu. Catatannya, ikan paus tidak termasuk dalam rantai makanan. Nah, kembali tentang ikan hiu ya. Karena berada pada posisi predator puncak dalam rantai makanan, maka ikan hiu menjadi puncak timbunan berbagai racun logam berat seperti merkuri dan arsenik. Disitulah potensi bahaya daging ikan hiu dari analisis racun timbunan logam berat. Karena makan ini, akhirnya tertimbun di badan atau daging ikan hiu itu. Namun, logam-logam berat itu adalah limbah industri, jarang terdapat di lautan luas. Jika ikan itu ditangkap di tengah laut bebas yang masih alami, mungkin saja jarang racun logam berat. Mungkin saja dagingnya hampir-hampir bersih dari racun. Selanjutnya, apakah ikan hiu dilarang ditangkap di Indonesia? Ada 4 jenis atau 4 spesies hiu yang dilarang dari sekitar 100 spesies, yaitu hiu paus, hiu martil, hiu monyet, dan hiu koboi. Sebagian besar jenis hiu boleh ditangkap. Di berbagai penjuru Indonesia, daging ikan hiu diperdagangkan dengan bebas di pasar-pasar. Saya sendiri pernah makan sepotong karena tidak sengaja sudah puluhan tahun lalu, saya masih muda saat itu, di pantai utara Jawa Barat. Rasanya tidak enak karena berbau amonia. Kalau orang bilang pesing. Tapi ada juga penggemar ikan hiu ini ternyata. Bangsa terbanyak pemakan daging ikan hiu ialah bangsa Brasil. Tercatat sekitar 17.000 ton. Itu kan 17 juta kilogram ya. Daging ikan hiu diimpor Brasil setiap tahun. Produksi Brasil sendiri setahun lebih kurang 5.000 ton. Nah, jadi 17 tambah 5 kan 22 juta kilogram itu yang dimakan penduduk Brasil setiap tahun. Dan tampaknya tidak banyak cerita tentang keracunan massal di sana. Mungkin warga Brasil pandai mengolahnya atau memang yang mereka makan kebetulan jarang racunnya, saya nggak tahu ya. Lalu selanjutnya, diskusi yang menarik, apakah peristiwa sakitnya siswa-siswi SD di Ketapang setelah makan daging ikan hiu akibat keracunan merkuri atau arsenik, keracunan logam berat? Menurut hemat saya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Begini, sejauh ini laporan media menyebutkan bahwa salah satu gejala sakit mereka ialah demam. Demam itu bukanlah tanda orang keracunan, itu gejala penyakit infeksi.
infeksi kuman apa yang dapat ditularkan melalui daging ikan. Nah, ini ada hasil-hasil riset. Penelitian di UNER misalnya, Universitas Airlangga, Departemen Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Kelautan, pada tahun 2022 menemukan kuman Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria pada daging ikan. Itu berpotensi menyebabkan infeksi pada orang yang memakan. Sedangkan pada tahun 2023 di Thailand ditemukan kuman Streptococcus agalactiae. Nah, nanti yang keracunan daging ikan hiu itu saya kira seharusnya dianalisis. Muntahannya, tinjanya, ini karena racun logam berat atau infeksi. Ya kalau dilihat dari demamnya, itu infeksi. Tapi tentunya lebih baik dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jika terbukti infeksi, pencegahan selanjutnya bagaimana? Ya cegah infeksinya, bukan hanya cukup dengan mencegah racun logam berat saja. Cegah infeksinya. Nah, selanjutnya diteruskan tidak lauk daging ikan hiu untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Jangan Pak. Masih banyak lauk atau makanan yang enak dan mudah bagi anak-anak. Jangan pilih daging ikan hiu, pilih yang enak dan mudah saja. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang.